Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Genre Musik, Daya Tarik Penyanyi, dan Lirik Lagu Terhadap Minat Mendengarkan Musik Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04 dengan dosen pengampu Bapak Trisna Fajar Prasetyo, STMT. Boleh di next? Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Dengan saya Rafina Marani dengan NIM 63230053. Saya dengan Syakila Salsabila dengan NIM 63230636. saya Salsabila Rosmayanti Putri dengan NIM 63230402. Boleh next? Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian kami. Musik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman prasejarah, bahkan disebut-sebut hadir bersamaan dengan keberadaan manusia modern Homo sapiens sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Musik berkembang seiring waktu menjadi sarana komunikasi emosional dan ekspresi budaya yang sangat beragam. Musik tidak hanya sekedar bunyi yang diterima oleh indera pendengar, tetapi juga memiliki makna yang mendalam tergantung pada konteks sejarah, budaya, lokasi, hingga preferensi individu. Bagi mahasiswa, musik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai hiburan, teman belajar, hingga cara untuk mengatasi tekanan emosional. Namun preferensi terhadap musik seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genre musik, daya tarik penyanyi, dan kekuatan lirik lagu. Misalnya, mahasiswa yang mendengarkan lagu dengan melodi mellow dan lirik yang menyentuh seringkali merasa terhubung secara emosional, hingga terbawa suasana yang diciptakan oleh lagu tersebut. Melalui penelitian ini akan dikaji secara spesifik pengaruh genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya memahami faktor dominan yang mempengaruhi minat tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan musik yang lebih relevan dengan kebutuhan pendengar khususnya mahasiswa. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04 untuk mendapatkan data spesifik mengenai preferensi dan faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam mendengarkan musik. Penelitian ini menjadi penting dilakukan di era digital ketika akses terhadap berbagai platform musik semakin mudah, tetapi preferensi mahasiswa terhadap musik dapat berubah secara dinamis akibat pengaruh tren musik budaya dan media. Boleh di next? Perumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, bagaimana genre musik mempengaruhi minat mendengarkan musik pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang kedua, sejauh mana daya tarik penyanyi berpengaruh terhadap minat mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04 dalam mendengarkan musik. Yang ketiga, apakah lirik lagu memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04? Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik secara simultan pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04? Yang terakhir, ada faktor manakah di antara genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu yang paling dominan mempengaruhi minat mendengarkan musik pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04? Boleh di next? Di sini ada batasan dalam penelitian. Ditetapkan untuk memastikan fokus dan keterpaduan pembahasan agar tidak meluas dari topik utama. Penelitian ini membahas pengaruh genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik
mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 633A04. Subjek penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswa kelas tersebut, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan populasi mahasiswa secara umum. Boleh di next. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh genre musik terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang kedua, mengetahui sejauh mana daya tarik penyanyi mempengaruhi minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang keempat, ada mengukur hubungan antara genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang terakhir, ada menentukan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat mendengarkan musik pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan manfaat. Ada 5 manfaat. Ada 4 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mendengarkan musik, khususnya terkait genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh musik terhadap perilaku pendengar, terutama di kalangan mahasiswa. Manfaat praktis, yaitu bagi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami preferensi mendengarkan musik mereka, sehingga dapat memilih musik yang sesuai untuk meningkatkan suasana hati atau mendukung kegiatan sehari-hari. Bagi pelaku industri musik, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para musisi, penulis lagu, dan produser musik untuk menciptakan karya yang lebih sesuai dengan preferensi audiens, khususnya segmen mahasiswa. Dan bagi institusi pendidikan, hasil ini dapat digunakan untuk menyusun program atau kegiatan yang melibatkan musik sebagai sarana relaksasi dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Manfaat sosial dalam penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang bagaimana elemen-elemen musik tertentu dapat mempengaruhi minat dan pengalaman emosional sehingga dapat menjadi panduan dalam memilih jenis musik yang sesuai untuk kebutuhan emosional dan psikologis. Yang terakhir, manfaat personal bagi penulis yaitu menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik dan analisis penulis dalam menyusun karya ilmiah sekaligus memperdalam pemahaman tentang peran musik dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next? Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami ambil menggunakan kuantitatif, yaitu kuantitatif penelitian yang menganalisis data menggunakan angka. Metode ini kami kemas dalam bentuk survei atau kuesioner untuk mengumpulkan pendapat responden. Jawaban kuesioner yang kami gunakan adalah skala interval yang dikemas dalam bentuk skala Likert dengan format untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pada penelitian kami, populasinya adalah mahasiswa BSI Cutmutia. Sampel yang kami ambil adalah mahasiswa semester 3, jurusan akuntansi kelas 633A04. Perhitungan menggunakan rumus Solvin dengan target 34 jawaban dari total populasi 37 mahasiswa, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama, identifikasi masalah, kemudian menentukan objek, kemudian menentukan populasi dan sampel. Lalu kami menentukan skala dan menentukan variabel. Di sini kami menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X yaitu genre musik. Lalu yang kedua X2 itu daya tarik penyanyi, X3 yaitu
lirik lagu. Sedangkan variabel Y-nya itu minat mendengarkan musik. Lalu selanjutnya menentukan alat instrumen. Alat yang kami gunakan adalah Excel 2021 dan SPSS versi 27. Setelah itu kami membuat pertanyaan kuesioner dan menyebarkannya. Setelah disebarkan, kami mengolah hasil kuesioner tersebut ke dalam Excel dan SPSS. Setelah diinput, kami mengolah dimulai dari menguji validitas. Jika dinyatakan valid, kami melakukan uji selanjutnya, yaitu reliabilitas. Setelah dikatakan reliable, kami melakukan uji normalitas untuk tahap selanjutnya. Setelah dinyatakan terdistribusi normal, kami melanjutkan uji multikolinearitas, yaitu uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya kami menguji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Lalu kami menguji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada data periode sekarang dengan data periode yang sebelumnya. Tahap selanjutnya kami menguji koefisien korelasi yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan linear antar satu dengan variabel lain. Kemudian kami melakukan uji yang terakhir, yaitu regresi linear berganda, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen, mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen, dan mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah itu kami mengambil kesimpulan. Next. Di sini kita memakai 4 daftar tabel, yaitu ada tabel R, F, T, dan DW. Untuk tabel R, kami menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dan sampel kita 34 dikurang 2 jadi 32, maka didapat yang dilingkarin ini 0,3388. Untuk F table sampel kita 34 dan N1-nya 2,88. Next. Untuk tabel T sampel kita 34, rumusnya itu banyaknya data dikurang banyaknya variabel. DF-nya itu kami pakai yang 0,050. Jadi didapat 2,03224. Dan untuk yang terakhir, DW table sampel kita 34, K3 itu dari rumus dari variabel kita, yaitu X1, X2, X3, maka ditarik garis. Jadi DL-nya 1,2707 dan DU-nya 1,6519. Next. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Syakila Salsabila dengan NIM 63230636. Saya sebagai hasil penelitian, saya ingin menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai pengaruh genre musik, daya tarik penyanyi, dan juga lirik lagu terhadap minat mendengarkan musik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04 menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Langkah pertama adalah kami mengolah hasil responden dari kuesioner kami. Bisa dilihat pada tabel 1, hasil dari 34 responden pada variabel X1 atau genre musik, mayoritas menjawab sangat setuju, setuju dan netral, dan minoritas menjawab tidak setuju.
Hal ini membuktikan bahwa para responden merasa terdapat kesamaan saat menjawab kuesioner, di mana hal ini memberikan lampu hijau untuk kami dapat melanjutkan presentasi kami hingga tahap akhir. Bisa dilihat untuk tabel 2, di sini untuk daya tarik penyanyi juga memperoleh persentase yang cukup besar pada kolom setuju, yang artinya mayoritas dari responden setuju dengan instrumen yang kami miliki pada variabel X2 atau daya tarik penyanyi, dan terdapat minoritas terhadap tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini juga membuktikan bahwa data kami dapat dilanjutkan hingga tahap akhir penelitian. Selanjutnya, tabel hasil responden untuk variabel X3. Mayoritas menjawab sangat setuju, setuju dan juga netral, di mana minoritas yang menjawab tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa X3 atau lirik lagu mempunyai kesamaan pada setiap respondennya untuk menjawab hal yang sama gitu. Jadi hal ini membuktikan bahwa kuesioner kami dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian hingga akhir penelitian. Begitu juga dengan variabel Y, untuk minat mendengarkan musik, mayoritas responden menjawab sangat setuju, setuju dan netral, di mana minoritas yang menjawab tidak setuju. Hal ini memberikan lampu hijau agar kami dapat melanjutkan penelitian hingga akhir penelitian. Selanjutnya adalah melakukan uji validitas. Dalam uji validitas ini, kami menggunakan Pearson Product Moment, di mana kriterianya adalah R hitung kami harus lebih besar daripada R table. Dalam data penelitian kami, R table dengan 34 responden mendapatkan angka sebesar 0,388. Pada tabel 1, hasil instrumen dari genre musik memberikan hasil pada R hitungnya semua item berada di atas 0,338, di mana lebih besar dari R table-nya. Untuk item X1.1 memperoleh R hitung 0,761, item X1.2 memperoleh R hitung 0,847, X103 memperoleh R hitung 0,718, X1.4 memperoleh R hitung 0,822, item X1.5 memperoleh R hitung 0,843. Di mana secara keseluruhan X1 memperoleh R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,338, menyatakan bahwa instrumen kami valid dan dapat digunakan untuk mengukur penelitian kami. Untuk tabel 2 pada variabel X2, begitu juga peraturannya, di mana R hitung harus lebih besar daripada R table. Pada item X2.1, R hitung kami ada di angka 0,686, lebih besar dari R table kami. X2.2 ada di angka 0,784, item X2.3 ada di angka 0,811, item X2.4 ada di angka 0,869, item X2.5 ada di 0,876, di mana R hitung kami secara keseluruhan pada instrumen daya tarik penyanyi berada di atas R table kami, yaitu 0,338. Artinya, variabel X2 kami atau daya tarik penyanyi adalah valid, yang berarti terdapat kesamaan dalam instrumen daya tarik penyanyi, sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Pada variabel X3 atau lirik lagu, R hitung kami untuk item X3.1 sebesar 0,878, untuk item X3.2 sebesar 0,821, untuk item X3.3 ada di angka 0,785, untuk item X3.4 ada di angka 0,892, untuk item X3.5 ada di angka 0,822. Di mana pada variabel X3,
Untuk lirik lagu, R hitung kami lebih besar daripada R tabel kami. Berarti memenuhi syarat sebuah data adalah valid. Sehingga kami dapat katakan instrumen X3 kami valid, dapat mengukur penelitian secara valid. Untuk selanjutnya adalah untuk item Y1, R hitung kami sebesar 0,764. Untuk item X2, R hitung kami 0,795. Untuk item Y3, R hitung kami ada di angka 0,852. Untuk item Y4, ada di angka R hitung ada di angka 0,848. Untuk item Y5, R hitung ada di angka 0,824. Di mana jauh lebih besar daripada R tabel kami sebesar 0,338. Hal itu membuktikan bahwa variabel Y kami valid, terdapat kesamaan antara minat mendengarkan musik dengan instrumen-instrumennya. Selanjutnya, jika uji validitas kami telah terbukti valid, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas. Dalam mengujikan reliabilitas, kita harus melihat berapa nilai Cronbach alpha, apakah Cronbach alpha kita melebihi batas yang telah ditentukan atau kriteria reliabilitas. Itu dalam tabel 5 ini dapat dilihat pada genre musik, nilai Cronbach alpha kita ada di angka 0,848, di mana itu lebih besar daripada kriteria uji reliabilitas, yaitu harus di angka 0,6 baru dapat dikatakan data reliable. Pada daya tarik penyanyi, nilai Cronbach alpha kita ada di angka 0,867, lebih besar daripada 0,6. Pada lirik lagu, nilai Cronbach alpha kita ada di angka 0,891, lebih besar daripada kriteria 0,6. Untuk minat mendengarkan musik, nilai Cronbach alpha kita ada di 0,887, lebih besar daripada 0,6. Terbukti bahwa data kami adalah reliable, sehingga jika nanti ada perubahan koresponden, data kami akan tetap konsisten memberikan angka di atas nilai kriteria tersebut. Data kami dapat diandalkan. Selanjutnya, setelah uji validitas dan reliabilitas telah dinyatakan valid dan juga reliable, selanjutnya kami mengujikan dengan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik yang pertama, kita ada uji asumsi klasik normalitas, di mana pada gambar ini adalah uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test, di mana kriterianya nilai asymptotic significant to tail harus berada di atas 0,05. Bisa dilihat, data yang kami peroleh adalah asymptotic significant to tail kita di angka 0,200, di mana hal ini di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data kami atau penelitian kami terdistribusi dengan normal. Oke, selain dengan Kolmogorov-Smirnov, dalam mengujikan normalitas kami juga menggunakan metode grafik. Untuk metode grafik yang pertama, kita ada histogram standardized residual, di mana bisa kita lihat data kami terdistribusi dengan normal dari gambarnya yang seperti lonceng, di mana tidak terdapat kemelencengan yang secara ekstrim di bagian sisi kanan maupun sisi kiri grafik. Jadi bisa dikatakan bahwa responden itu menjawab hasil kuesionernya itu dengan seragam gitu, rata-rata. Tidak ada kemelencengan yang sangat jauh atau yang sangat ekstrim. Sehingga dari grafik ini dapat diambil kesimpulan bahwa data kami terdistribusi dengan normal. Selain menggunakan histogram dalam metode grafik normalitas, kami juga menggunakan normal probability plots, di mana dapat dilihat secara jelas data kita terdistribusi dengan normal karena titik-titik berada dekat dengan garis diagonal, yaitu tidak ada kemencengan yang sangat ekstrim yang menyebabkan titik berada sangat jauh dari garis diagonal. Sini titik-titik terdistribusi dengan normal, di mana titik-titik ini sangat dekat dari garis diagonal, mengikuti garis diagonal. Berarti rata-rata responden menjawab memilih pernyataan yang sama
gitu. Berarti dalam uji ini tidak terdapat perbedaan yang ekstrim, sehingga data kita memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, jika telah terpenuhi asumsi normalitas kita melanjutkan uji multikolinearitas, di mana uji ini kami menggunakan metode tolerance and variant of inflation, di mana pada tabel 7 diperlihatkan bahwa genre musik, daya tarik penyanyi, dan lirik lagu memperoleh hasil tolerans di angka untuk genre musik 0,528, untuk daya tarik penyanyi 0,644, untuk lirik lagu 0,289. Oh ya, untuk multikolinearitas dengan uji tolerance and variance ini mempunyai kriteria di mana tolerance harus berada di atas 0,01 dan varian inflation factor-nya harus di bawah 10. Oke, jadi untuk yang pertama genre musik, tadi tolerance 0,258 di atas 0,01 dan varian inflation factor di angka 3,874 di bawah 10, maka data kami dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Untuk daya tarik penyanyi juga seperti itu. Nilai toleransi kami di atas 0,01, di mana memperoleh 0,644. Varian inflation factor kami di angka 1,554, di mana hal itu di bawah 10. Berarti data pada variabel daya tarik penyanyi bebas dari multikolinearitas. Begitu juga dengan lirik lagu, toleransinya ada di angka 0,289, lebih besar dari 0,01, dan varian inflation factor-nya ada di angka 3,457, berada di bawah 10, berarti memperoleh hasil bebas dari multikolinearitas. Data kami terbebas dari multikolinearitas berarti tidak ada pengaruh antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Jadi pengaruhnya hanya antar variabel bebas terhadap variabel terikat gitu. Setelah uji multikolinearitas kami terpenuhi, selanjutnya adalah kami mengujikan heteroskedastisitas. Pada tabel 8 bisa dilihat berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas kami menggunakan metode Gleiser. Metode Gleiser sendiri memiliki kriteria di mana nilai signifikannya harus berada di atas 0,05. Di sini pada genre musik nilai signifikan berada di angka 1, daya tarik penyanyi di angka 1, lirik lagu di angka 1. Di mana data tersebut semuanya berada di atas kriteria metode Gleiser, yaitu di atas 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa data kami memenuhi uji asumsi heteroskedastisitas, yaitu penelitian kami bebas dari heteroskedastisitas, yang artinya data kami bersifat homogen atau memiliki kriteria yang sama, memiliki karakteristik yang sama. Dalam mengujikan heteroskedastisitas, kami juga menggunakan metode scatter plot. Di sini dapat dilihat secara jelas bahwa titik-titik berada meluas secara acak, tidak ada pengelompokan atau bahkan penumpukan, di mana hal tersebut menjadi bukti bahwa uji yang kami lakukan, heteroskedastisitas, memperoleh hasil bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas atau pengelompokan atau penumpukan, karena data kami terdistribusi dengan acak, di mana berarti hasil uji ini kami bersifat homogen atau kami memiliki karakteristik atau kriteria yang sama dalam setiap instrumen kami. Selanjutnya, setelah data kami terbebas dari heteroskedastisitas, uji yang kami lakukan adalah uji autokorelasi. Pada tabel 9 ini ada uji autokorelasi kami memperoleh Durbin Watson sebesar 1,816. Untuk melihat apakah di dalam data terdapat autokorelasi atau gangguan adalah jika Durbin Watson kami ini berada di antara DU dan 4 minus DU, berarti hasil uji kami adalah non-autokorelasi. Di sini DU kami untuk 34 responden dan juga 3 variabel bebas memperoleh DU 1,6519
dan 4 minus DU sebesar 2,7293, di mana Dolby Watson kami dengan hasil 1,816 berada tepat di antara DU dan 4 DU. Hal ini menunjukkan bahwa data kami non-autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi di mana tidak ada gangguan sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Di sini gambar lebih jelasnya. Pada DL kami memperoleh angka 1,2707 dan DU kami memperoleh 1,6519 dan hasil Durbin Watson kami di angka 1,816. 4 minus DU kami 2,3481, 4 minus DL kami 2,7293. Bisa dilihat dari gambarnya, kami berbentuk lonceng dan tidak ada kemencengan yang secara ekstrim, di mana hal ini memberikan bukti bahwa data kami non-autokorelasi atau tidak terdapat gangguan, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke stage berikutnya, yaitu uji linear berganda. Pada model summary, kita bisa lihat pada R-square kami memperoleh hasil 0,697, yang berarti genre musik, daya tarik penyanyi, dan juga lirik lagu mempengaruhi minat mendengarkan musik sebesar 69,7%. Sedangkan sisanya, yaitu 30,3%, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Itu berarti mayoritas dipengaruhi oleh genre musik, daya tarik penyanyi, dan juga lirik lagu. Setelah itu pada tabel ANOVA bisa dilihat F kami ada di angka 22,980, di mana dalam menentukan F kami apakah mempunyai pengaruh atau tidak antara variabel X dan variabel Y, itu dilihat berapa besar F table kami. Untuk 34 responden, F table yang kami dapat adalah sebanyak 2,88. Dan di sini F yang kami peroleh pada kolom F tabel ANOVA adalah 22,980. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Gitu, karena nilai F kami di atas nilai F table. Selanjutnya, pada tabel koefisien, kita lihat di bagian T table. Di bagian kolom T. Untuk patokannya, kita menggunakan T table. Untuk 34 responden, T table yang kami peroleh adalah sebesar 2,032. Di mana pada variabel X1 terlihat bahwa T-nya sebesar 2,688. Oh ya, dalam menentukan apakah data ini mempunyai pengaruh yang kuat atau tidak, syaratnya ada dua, yaitu T harus lebih besar daripada T table dan signifikan harus berada di bawah 0,05. Pada variabel X1, T sebesar 2,869 dan signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,007. Namun, pada variabel X1 ini, hasil yang kita peroleh adalah minus. Artinya, pada variabel X1 atau genre musik, terdapat pengaruh yang kuat atau signifikan antara genre musik dan juga minat mendengarkan musik, namun tidak berjalan searah. Di mana ini adalah tidak searah karena hasilnya negatif. Jadi, jika terjadi penaikan atau peningkatan pada genre musik, maka pengaruh yang didapat oleh minat mendengarkan musik adalah penurunan. Jadi, mereka tidak berjalan searah. Berbeda dengan X2. Pada variabel X2 di sini T yang diperoleh adalah sebesar 4,366 dan signifikan sebesar 0, di mana T pada variabel X2 adalah di atas syarat T table yaitu 2,032. Berarti variabel X2 atau daya tarik penyanyi mempunyai pengaruh kuat yang signifikan yang positif atau searah. Jadi, jika ada kenaikan pada daya tarik penyanyi, maka pengaruh yang diberikan kepada minat mendengarkan musik juga terjadi kenaikan, karena mereka berjalan searah, karena data adalah positif. Begitu juga dengan variabel X3, yaitu lirik lagu.
lirik lagu di sini T-nya sebesar 4,764 dan signifikannya 0, di mana sudah memenuhi kriteria pengaruh yang kuat. Berarti lirik lagu mempunyai pengaruh yang kuat positif terhadap minat mendengarkan musik. Di mana jika terjadi kenaikan pada lirik lagu, maka pengaruh yang diberikan kepada minat mendengarkan musik adalah juga kenaikan karena mereka berpengaruh positif. Bedanya pada F-table adalah yang ANOVA, tabel ANOVA atau UGF, itu adalah terdapat pengaruh yang simultan terhadap variabel X terhadap variabel Y. Untuk tabel koefisien adalah terhadap pengaruh yang kuat. Gitu. Berikut. Oke, sekian penelitian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Kesimpulan dari pengaruh genre musik, yaitu X1, genre musik memberikan pengaruh signifikan terhadap minat mendengarkan musik, namun arah pengaruhnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun genre musik penting, peningkatan preferensi genre tertentu justru dapat mengurangi minat mendengarkan musik pada kelompok ini. Mungkin karena adanya kejenuhan atau pengaruh preferensi individu lainnya. Pengaruh daya tarik penyanyi X2 yaitu memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap minat mendengarkan musik. Artinya, semakin menarik penyanyi secara visual, vokal, atau emosional, maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk mendengarkan musik tersebut. Pengaruh lirik lagu X3 yaitu memberikan pengaruh positif yang paling kuat terhadap minat mendengarkan musik, lirik yang menyentuh atau relevan secara emosional dengan kehidupan pendengar menjadi faktor utama dalam meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap musik. Pengaruh simultan yaitu ketiga variabel bebas X1, X2, dan X3 memberikan pengaruh signifikan terhadap minat mendengarkan musik atau Y dengan kontribusi sebesar 69,7%, sisanya 31,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Faktor dominan yang mempengaruhi minat mendengarkan musik adalah lirik lagu X3 diikuti oleh daya tarik penyanyi X2, sedangkan genre musik X1 memberikan pengaruh yang signifikan namun negatif. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa aspek emosional dan personal dari musik, lirik lagu, dan daya tarik penyanyi lebih berperan dalam meningkatkan minat mendengarkan musik dibandingkan dengan aspek teknik seperti genre. Strategi musik yang efektif harus memerhatikan kebutuhan emosional dan preferensi individu pendengar. Sarannya bagi mahasiswa untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam mendengarkan musik dengan mengenali elemen-elemen seperti lirik yang relevan atau daya tarik penyanyi. Mahasiswa dapat memilih musik yang sesuai untuk mendukung suasana hati atau aktivitas tertentu, seperti belajar atau relaksasi. Bagi pelaku industri musik, diharapkan dapat lebih memperhatikan daya tarik penyanyi dan kekuatan lirik dalam karya mereka. Mengingat pentingnya koneksi emosional yang dihasilkan oleh kedua elemen ini, menciptakan musik yang dapat menyentuh audiens secara personal akan menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan popularitas dan loyalitas audiens. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian ke populasi yang lebih luas atau menggunakan variabel tambahan seperti platform musik digital, frekuensi mendengarkan musik, atau pengaruh media sosial terhadap preferensi untuk mahasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih relevan untuk memahami tren perilaku mendengarkan musik di era digital. Bagi institusi pendidikan dapat memanfaatkan musik sebagai bagian dari program pengembangan kreativitas atau kegiatan relaksasi untuk mahasiswa. Mengintegrasikan musik dalam kegiatan kampus dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung kesehatan mental mahasiswa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.